Izin keran ekspor pasir laut yang dibuka kembali oleh Presiden Jokowi mengundang kontroversi dan spekulasi. Apa urgensi diperbolehkannya kembali aturan yang sudah ditutup 20 tahun tersebut? Apa betul terselip demi keuntungan bisnis pihak tertentu? Bergabung bersama kami malam hari ini ada Wahyu Muryadi, juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selamat malam, Mas Wahyu. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Dan juga hadir bersama kami ada anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKS, ada Pak Slamet. Selamat malam, Pak Slamet. Selamat malam, Mbak. Terima kasih Pak Slamet dan juga Mas Wahyu sudah bergabung dengan dialog kita malam hari ini. Saya akan ke Mas Wahyu terlebih dahulu. Mas, ini beberapa hari belakangan, at least 2-3 hari lah, beragam tanggapan terkait dengan kebijakan dari Presiden yang akhirnya kembali membuka keran ekspor ini. Ada dampak kerugian lingkungan, kemudian tudingan bahwa ini eksploitatif dan juga hanya akan mendatangkan keuntungan serta orientasi bisnis untuk pihak-pihak tertentu. Tanggapan Anda? Ya, halo. Silakan Mas Wahyu. Ya. Halo. Halo, Mas Wahyu. Iya, silakan. Ya. Bisa mendengar suara saya jelas, Mas Wahyu? Ya, sudah. Oke. Ya, ini jelas, baru jelas. Baik. Ya. Jadi begini, Mbak Tiffany, terminologi yang Anda sebutkan itu buka keran ekspor pasir laut itu agak membuat confuse orang atau kurang tepat ya. Sebenarnya kalau merujuk pada teks di peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 itu judulnya jelas adalah pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Jadi itu beda. Kalau pengertian pasir laut ekspor keran ekspor dibuka itu rezimnya adalah rezim pertambangan ya. Ini enggak, ini adalah pengelolaan termasuk juga pembersihan dari sedimentasi yang selama ini dinilai oleh para ahli itu mengganggu ekosistem laut kita, mengganggu alur pelayaran kita dan seterusnya. Nah, sementara kan menurut yang namanya Undang-Undang Nomor 32, Undang-Undang Kelautan tahun 2014 pasal 56 itu jelas dinyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan Perikanan itu wajib untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Ya. Nah, kami juga mendapatkan kabar dari para ahli yang mengatakan bahwa memang sedimentasi ini seperti tadi saya bilang adalah mengganggu ekosistem laut kita. Untuk itu ya harus dibersihkan, harus dikelola dengan baik. Ya kan, dikelola dengan prinsip tidak boleh merusak ekologi kelautan kita. Ya, dan prinsip untuk pemanfaatannya adalah untuk domestik dulu, untuk kepentingan dalam negeri. Ekspor itu adalah satu ekses yang kesekian, setelah kemudian domestik sudah dipenuhi baru kita bikin ekspor. Nah, domestik ini permintaannya terus terang saja kan, permintaan untuk mereklamasi di berbagai titik di tanah air itu lumayan banyak yang jatuh suratnya datang ke Pak Menteri. Lah dari mana selama ini mereka? Ya udah kita tertipkan rupanya bisa dari hasil sedimentasi itu. Hasil sedimentasi itu yang di mana saja titiknya nanti hanya boleh ditetapkan oleh para tim pakar atau tim kajian yang akan dibentuk oleh Pak Menteri. Itu dari siapa? Dari kementerian dan lembaga, dari KLHK, ada unsur dari Kementerian Perhubungan, ada unsur dari SDM, ada juga dari perguruan tinggi dan bahkan LSM. Tadi yang Pak Menteri bilang kalau perlu LSM kayak Walhi atau Greenpeace juga ikut di dalamnya nggak apa-apa gitu loh. Begitu Mbak. Oke, Mas Wahyu, bagaimana kemudian bisa memastikan kebutuhan dalam negeri diprioritaskan terlebih dahulu sebelum akhirnya kemudian diekspor? Itu kan yang juga jadi pertanyaan banyak pihak di luar sana. Ya itu makanya harus diatur sedemikian rupa. Yang selama ini kan kita nggak pernah mengatur sedimentasi ini, ya kan? Terus dulu nambang pasir aja, merusak lingkungan dan seterusnya. Sekarang ini prinsipnya adalah Pak Menteri berkali-kali mengatakan ekologi harus dijadikan panglima, harus dijaga betul, harus memastikan bahwa pengelolaan ini menjamin ekosistem laut kita bisa berkelanjutan dan tidak juga mengganggu masyarakat nelayan pesisir. Jadi ini prinsip. Dari prinsip itu dalam agama akidah nggak boleh dilanggar sebagai syarat dan rukun, ya. Jadi ya untuk domestik ya kita lihat domestik permintaannya banyak sekali dari mana-mana, dari Batam, dari Kepulauan Riau, ya kan, dan dari Surabaya bahkan juga
Bahkan nanti mungkin IKN juga butuh. Lah dari mana pasirnya selama ini? Kalau mereka sudah ngambil dari mana pasirnya? Kan nggak jelas. Nah ini kalau diambil dari sedimentasi yang kemudian juga di approve oleh tim kajian yang kredibel pihaknya itu, maka ya diharapkan juga akan tidak merusak atau mengganggu lingkungan hidup. Selain juga akan mendatangkan rezeki bagi negara, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Begitu. Oke, baik. Saya akan minta tanggapan Pak Slamet. Pak Slamet, apakah ada juga satu suara bahwa kebijakan ini justru menjaga ekosistem laut, tidak akan menimbulkan kerugian atau dampak kerusakan lingkungan, tidak akan berdampak negatif atau menimbulkan kerugian bagi para nelayan di pesisir dan lain sebagainya? Artinya kekhawatiran yang mungkin dalam beberapa hari terakhir ini banyak disuarakan oleh sejumlah pihak. Silakan Pak Slamet. Oke, makasih. Jadi gini, terkait dengan PP ini, jadi mudah-mudahan sih begitu. Mudah-mudahan niat baik dari pemerintah itu betul-betul bisa terkawal. Cuma masalahnya kan begini, antara judul dan isi itu memang harus kemudian kita kaji dalam. Jadi judulnya pemanfaatan sedimentasi, tetapi ya, hampir 50% isinya juga mengatur tentang penjualan tentang pasir, katakanlah ekspor pasir. Sehingga disinilah kemudian kita dari sisi niat baik ini perlu kita kontrol, jangan sampai kemudian ada penumpang gelap ya, yang mengedepankan ekonomi, hanya keuntungan segelintir orang, kemudian melupakan kepentingan besar rakyat usaha, numpang di PP ini itu yang menjadi catatan saya gitu Pak. Jadi pemerintah harus jujur, terus terang pemerintah harus jujur. Berapa kali kemudian janji-janji yang kemudian tidak konsisten. Saya ambil contoh di sisi lain Pak. Dulu IKN tidak pakai APBN, ujungnya pakai APBN. Hal-hal lain juga. Nah, saya ingin kejujuran dari pemerintah. Kalau betul-betul pemanfaatan sedimentasi, yakinkan kepada kami DPR bahwa nanti pengawasannya tepat, lingkungan atau ekosistem tidak. Tetapi secara pribadi saya ragu dengan itu, Pak. Justru saya ada hal yang kemudian harus kita catat, jangan sampai ada penumpang gelap dalam PP ini yang hanya kepentingan sesaat kemudian sekedar untuk mendapatkan ekonomi. PNBP ya, tetapi berapa persen sih yang kemudian bisa dikawal oleh pemerintah masuknya? Jadi memang pasti ada PNBP masuk, tetapi dengan sistem pengawasan pemerintah yang ini sistemnya belum saya lihat belum ada lah ya. Jadi saya yakin kebocoran itu akan semakin tinggi sehingga kepentingan ekosistem, kepentingan anak ke depan kita, anak cucu kita ini kemudian harus kita perhatikan. Pertanyaannya, ketika kemudian dulu 2003 ini dilakukan penutupan kembali atau dilarang kembali, itu kan pasti memulai sebuah kajian. Nah, sekarang nanti kita juga akan audiens dengan kita panggil KKP gimana secara ilmiahnya kalau dibuka lagi. Sampai hari ini kita belum, makanya nanti kita dengan Pak Wahyu secara ilmiah di mana ini kajiannya, untungnya di mana, kerugiannya seberapa, sehingga kita juga akan mengkaji seperti itu. Tapi secara pribadi kalau niat baik ini pemerintah harus jujur, jangan sampai kepentingan ekonomi mengalahkan semuanya. Ada penumpang gelap yang masuk di dalam PP ini. Begitu, Mbak. Oke, Anda menekankan beberapa kali Pak Slamet. Anda mencium, jangan sampai ada penumpang gelap. Siapa penumpang gelap yang Anda maksud? Atau paling tidak Anda melihat bagian mana dari PP ini yang Anda pikir atau Anda duga bahwa ini bisa saja menghadirkan atau memunculkan penumpang-penumpang gelap yang artinya bisa mengambil keuntungan dengan hadirnya PP ini? Iya, betul. Justru itu yang akan kami awasi, dan kami sebagai legislator, tugas saya adalah memastikan bahwa pemerintah betul-betul niatnya jujur, memberikan pemasukan PNBP yang besar kepada negara tanpa menimbulkan efek lingkungan, karena kerusakan lingkungan itu sudah luar biasa. Dari sisi tadi saya gini Pak, nelayan kita kan juga bagian rakyat yang kemudian harus kita pertimbangkan. Kalau kemudian ini apa yang dulu kemudian di moratorium sekarang dibuka lagi, sejauh mana efek ke nelayan kita nanti juga harus kemudian mendapatkan kajian secara ilmiah. Jadi prinsipnya seperti itu.
Oke, baik. Mas Wahyu, silakan Mas Wahyu ditanggapi. Jangan sampai ada penumpang gelap di PP ini seperti dari Pak Slamet sampaikan. Itu yang cukup beberapa kali digarisbawahi. Kemudian terkait dengan transparansi, bagaimana pengawasannya, bagaimana kemudian pertanggungjawabannya, bagaimana kajian ilmiahnya. Silakan Mas Wahyu. Ya, saya kurang jelas, tapi sepertinya memang ada beberapa persoalan teknis yang tadi Anda sebutkan. Tapi yang paling penting dari itu adalah dari Pak Slamet dari Komisi 4, tentu saja itu pengingatan yang sangat penting dan berharga bagi kami untuk supaya jangan ada penumpang gelap, jangan ada niat seolah-olah baik tapi pelaksananya prakteknya ternyata amburadul. Itu pelajaran berharga yang memang insya Allah akan kami jaga betul, ya kan? Untuk itu Pak Menteri tadi berkali-kali menekankan bahwa ekologi sebagai panglima itu tidak bisa ditawar-tawar, dan untuk memutuskan mana saja titik-titik sedimentasi yang akan katakanlah untuk dikelola, untuk dibersihkan dan seterusnya, itu harus melalui kajian tim yang orang terdiri dari para pihak atau orang-orang yang sangat kredibel. Kalau tim mengatakan itu tidak bisa diambil, maka kita putuskan tidak akan dilanjutkan. Nah, kontrol di sini penting, termasuk dari bukan saja termasuk tapi terutama dari mitra kami dari Komisi 4 di DPR, teman-teman pers dan semuanya dari LSM semuanya, untuk tolong diawasi betul supaya prakteknya ini nanti sesuai dengan niat yang kami sudah canangkan betul, yaitu niat baik, niat luhur untuk mendapatkan menjaga lingkungan, tapi juga rezeki dari negara berupa PNBP juga dapat dari sedimentasi ini. Jadi terima kasih masukan-masukannya. Jadi sekali lagi ini masih peraturan pemerintah yang masih harus bisa diimplementasikan melalui peraturan menteri. Nah, ini peraturan menterinya juga sedang dalam proses penggodokan, ya. Masukan-masukan penting dari semua pihak, termasuk soal penjagaan ini itu, jangan ada penumpang gelap ini itu kami kami camkan betul supaya tidak terjadi di kemudian hari. Oke, Tiffany. Baik, Mas Wahyu, terkait dengan jika tadi kebutuhan dalam negerinya sudah terpenuhi semua, artinya boleh diekspor. Nah, terkait dengan izin ekspor ini, apakah juga salah satu negara, ini yang menjadi pertanyaan juga beberapa pihak, salah satu negara yang akan menerima ekspor ini adalah Singapura, karena Singapura tengah gencar dalam proyek perluasan daratan, kemudian PBB sendiri mencatat 2019 Singapura adalah importer pasir laut terbesar dunia. Kemudian sebelum ini ditutup, kebijakan ini ditutup, Singapura pada periode 97 sampai dengan 2022, Indonesia merupakan eksportir pasir laut ke Singapura dengan rata-rata 53 juta ton per tahunnya. Tanggapan Anda, Mas Wahyu? Ya, memang kalau bicara soal ekspor, sekali lagi itu kita setelah domestik dipenuhi, ya kan, maka peluang untuk kemudian melakukan ekspor terhadap hasil sedimentasi ini, maka tentu saja dimungkinkan. Dan tentu saja ini harus melalui, tetap ini ada pembicaraan antar kementerian lembaga, dan pada akhirnya izin untuk ekspor itu di tangan Kementerian Perdagangan, bukan di Kementerian KKP. Ya. Ya, kalau ditanya siapa negara yang memang sangat berpotensi untuk menerima ekspor dari hasil sedimentasi itu, ya terus terang siapapun tahu bahwa itu adalah Singapura. Berkembang. Bahkan juga tadi Pak Menteri menyebut tidak tutup kemungkinan juga mungkin Jepang dan seterusnya. Jadi itu Tiffany, jadi terhadap ekspor itu adalah rangkaian sekian setelah kebutuhan domestik itu sudah terpenuhi. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Slamet. Pak Slamet, masih bersama kami, masih bisa mendengar suara saya, Pak Slamet ya? Masih. Oke, baik. Pak Slamet, terkait tadi Anda sempat sampaikan bahwa yang ideal adalah pengawasan kebijakan tersebut, kemudian juga transparansi, ada kajian ilmiah dan lain sebagainya di sana, sehingga ini yang akan bisa meredam kekhawatiran banyak pihak, ada ekses negatif ke depannya dari PP tersebut. Apa pengawasan ideal yang paling tidak bisa mendekati rasa aman dan jaminan bahwa ini semua akan berjalan on the right track?
Gini Mbak, kalau saya melihat track record dari pemerintah hari ini ya, saya masih lebih dominan kepada keinginan ekonomi ya. Jadi keinginan ekonomi, dan ketika kita bicara tentang ekonomi disandingkan dengan ekologi, dengan itu nggak akan nyambung Mbak. Nah, jadi apapun jaminannya ketika diyakinkan nanti ekologi tidak akan rusak dengan eksploitasi seperti ini, sudah pengalaman lah. Mau namanya ekowisata, ujungnya jadi alamnya yang rusak. Jadi saya terus terang curiga ini lebih kepada kepentingan ekonomi yang mendominasi ini. Kalau saya Mbak, jadi jangankan ini pasir gitu ya, urusan jadi tolonglah rakyat kita kemudian diberikan ruang untuk lebih leluasa, jangan diganggu dengan nelayannya, diganggu dengan nanti lingkungan rusak. Kalau jangankan pasir ya, jadi urusan perut saja yang notabene kemudian rakyat kita sedang panen, petani kita sedang panen, dilakukan impor Mbak. Kan gitu, artinya dengan mudahnya mengorbankan rakyat. Nah jangan sampai ini kemudian dasar hukumnya dibuat dulu, dikeluarkan PP, apapun tadi dikatakan Pak Wahyu, permen belum sedang digodok, ini itu hanya sebuah teknis yang pada ujungnya kemudian nanti lemah di pengawasan dengan berbagai hal. Kemudian ketika muncul bencana ekologi dan yang lain-lainnya, itulah yang kemudian kita akan sayangkan. Nah mumpung belum, tolong PP ini dipresentasikan, dikaji betul, dan kalau memang ujungnya merugikan harus ditutup. Pertanyaannya dulu, kenapa itu dulu ditutup, kan begitu ya? Kenapa dulu tidak dibolehkan? Kenapa sekarang dibolehkan? Harus dikomparasikan, disandingkan itu. Selama itu memang tidak signifikan, apa untungnya? Saya tidak terlalu yakin Mbak, PNBP yang dijanjikan itu akan sesuai dengan target dibanding dengan kerusakan lingkungan. Secara ekonomi menguntungkan mungkin ya, tetapi hanya segelintir orang, sekelompok pengusaha. Tetapi rakyat kita yang besar itu yang jangan menjadi korban. Jadi kebijakan-kebijakan ini yang kemudian harus transparan, kajiannya seperti apa disampaikan kepada publik, terutama juga kepada kami yang memang menjadi mitra dari KKP. Demikian Mbak. Oke, baik. Singkat saja Mas Wahyu terakhir. Banyak orang, banyak pihak yang harus diyakinkan. Paling besar adalah tentunya masyarakat. Tapi karena sekarang berhadapan dengan Pak Slamet yang harus diyakinkan bagaimana kemudian ini tidak akan lemah pengawasan, tidak hanya kepentingan ekonomi semata, tidak hanya menimbulkan keuntungan untuk beberapa pihak saja, tapi memang ini mendatangkan keuntungan untuk Indonesia. Ini lagi-lagi saya mau tegaskan, mungkin perlu diketahui bahwa rezimnya ini adalah bukan rezim pertambangan ya. Ini rezim adalah pengambilan sedimentasi di laut yang ditangani oleh KKP. Kalau pertambangan, dapat ketika ada katakanlah pasirnya atau material-materialnya punya nilai mineral yang bernilai tinggi, itu urusannya SDM nanti. Itu beda. Nah, kalau yang dulu pasir laut itu dilakukan karena terjadilah kerusakan lingkungan karena pengambilannya tidak diatur dan tidak menggunakan alat yang ramah lingkungan. Sehingga dengan PP ini diharapkan ada tata kelola yang lebih baik, gitu. Tata aturan yang lebih baik untuk menjadikan negara kita lebih baik dalam mengelola sumber daya alamnya, khususnya sedimentasi yang notabene juga menjadi rezeki. Ya, setelah ekologi itu dijaga betul. Prinsip itu adalah sampai nanti secara teknis para pengambil kontraktor penambangan ini pengambil sedimentasi ini haruslah pakai alat yang ramah lingkungan. Nah itu semua harus diawasi semuanya. Di KKP internal punya Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Ya, dan juga tidak tutup kemungkinan kalau ada instansi lain yang ingin mengawasi silakan monggo. Kalau Komisi 4 jelas lah selalu hampir setiap saat itu selalu mengontak Pak Menteri untuk mengingatkan ini itu. Terima kasih sekali. Dan insya Allah kami akan lakukan yang terbaik untuk negeri inilah. Tolong gitu. Oke. Baik. Terima kasih Mas Wahyu Muryadi. Ya. Silakan Mas Slamet singkat saja sedikit. Pak Wahyu, kan kita tahu berapa sih kemampuan KKP untuk mengawasi. Baik personal maupun fasilitasnya sangat minim. Ya, catat nih. Ya. Saya menjadi saksi bahwa personal maupun fasilitas di KKP sangat minim. Gimana kemudian akan tadi bilang kita ada dirjen pengawasan, itu mah bullshit, nggak akan mampu saya yakinkan. Oleh karena itu tolong dikaji kebijakan ini seperti itu. Oke, apakah KKP mampu?
Ya benar apa dikatakan Pak Slamet itu karena anggaran kami itu kecil Mbak, cuma 6,2 triliun. Pagu anggarannya kecil sekali, sementara sebagian hanya untuk gaji karyawan yang 12.900. Sisanya juga untuk bantuan ini itu. Ya kan? Jadi nggak mencukupi. Makanya nih sehingga dari pengawasan bicara itu mana juga ayam Mbak. mana telur. Tapi kebijakan harus diambil atas sumber daya yang memang ini kalau kita diamkan kita juga masuk juga ditegur oleh undang-undang karena amanatnya adalah kita harus menyehatkan laut kita dengan cara menertibkan sedimentasi ini. Nah kalau ini kemudian dilakukan, ya insya Allah dapat rezeki kan duitnya bisa kembali dari PNBP untuk apa? Untuk beli alat-alat pengawasan, beli kapal-kapal pengawasan, memperbaiki ekosistem lautan kita, ya kan dan macam-macam. Kalau negara punya duit itu enak ngomongnya, ini persoalannya ada. Nah untuk itu bagaimana? Ya DPR harus teriak-teriak terus. Pers harus juga teriak turun semuanya, investigasi kalau perlu. Silahkan. Semua terbuka, akademisi juga begitu. Nah, kalau diteriakin begitu kita masih geblek ya kebacut itu namanya. Nggak mungkin, Pak Menteri sudah tegas. Kalau memang ini ada pelanggaran ya dihentikan. Oke. Kita pegang komitmen pemerintah itu ya, terkait dengan transparansi, pengawasannya tidak akan lemah dan akan tepat sasaran. Begitu juga kita akan siap untuk mengawasi, untuk mengawal kalau memang sampai merugikan. Ya, oke, itu tadi komitmen ya. Terima kasih Mas Wahyu Muryadi, Jubir Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga Pak Slamet, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKS, sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu.